Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kansa Naila Faiham dari Man22 TV. Pada hari ini, Man22 Jakarta mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Pada peringatan Maulid Nabi kali ini, Man22 Jakarta mengadakan pembacaan rotib oleh guru dan menampilkan tim Hadroh Man22 serta tausiah dengan mendatangkan Ustadz Ahmad Naufal. Oke, selanjutnya kita langsung ke lokasi untuk mengetahui laporan dari Maudi. Sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Sejak pukul 7 pagi ini, Kamis 4 November 2021, Man22 Jakarta mengadakan peringatan Maulid Nabi lewat Zoom Meeting. Maulid kali ini dilakukan di multimedia dengan menghadirkan penceramah Ustadz Ahmad Naufal. Secara teknis, kegiatan ini adalah kolaborasi antara MPK OSIS dengan Man22 TV Jakarta, sehingga bisa ditayangkan menggunakan Zoom Meeting dan kemudian diupload ke YouTube secara streaming. Kami melakukan wawancara dengan Pak Ahmad Solihin selaku panitia Maulid dan Pak Ahmad Riyadi sebagai pembaca ratib pada kegiatan Maulid kali ini, serta wawancara dengan Ustadz Ahmad Naufal sebagai penceramah dan Bapak Usman Ali sebagai Kepala Madrasah Man22 Jakarta. Mari kita ikuti wawancara saya. Assalamualaikum Pak Solihin, Pak Yadi. Maaf Pak Solihin, Bapak sebagai panitia di Maulid Man22 Jakarta pada kali ini ya Pak ya? Nah, gimana sih Pak proses persiapan anak OSIS MPK dan juga udah ada kerjasama ya Pak sama Man22 TV ya Pak? Bisa dijelaskan bagaimana prosesnya? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kegiatan yang memang merupakan program sekolah kemudian di OSIS dicoba untuk menindaklanjuti sebagai satu pelaksana lapangan. Dalam prosesinya kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin persiapan dari jauh-jauh hari, dan dengan kekuatan yang ada kita coba berikan yang terbaik. Nah, saling berkoordinasi antara pengurus OSIS, MPK, dan beberapa personal yang siap bantu kegiatan OSIS, termasuk salah satunya menggandeng kegiatan dari ekskul TV Man22. Dalam kesempatan ini adalah satu yang mendasar bagi kami di tahun ini, kegiatan semua yang ada di Man22 itu harus melibatkan dan bersinergis dengan semua komponen ekskul yang ada, tanpa terkecuali dan mungkin tidak akan pernah tertinggal ya TV Man22, karena dari ekskul ini kita bisa mendokumentasikan semua kegiatan yang ada. Ya, kita doakan mudah-mudahan dengan pola yang semacam ini terus ke depan kegiatan Man22 akan lebih semarak dan terpublish, semua khalayak ramai mengetahui bagaimana eksistensi kegiatan Man22 yang lebih baik, yang lebih menunjukkan kekompakan dan ukhuwah yang luar biasa. Itu aja, mudah-mudahan berkah ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nah, di sini ada Pak Riyadi. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Bapak, bagaimana persepsi anak sekarang terhadap Maulid ini? Baik, terima kasih. Tadi sebagai awalan tentang ratib tadi dulu bisa saya jelaskan. Ratibul Haddad itu adalah suatu karya dari ulama yang besar, wali min aulillah, Abdullah bin Al-Haddad. Itu salah satu wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sejarahnya itu, beliau itu dari umur 8 tahun udah buta matanya. Tapi dengan izin Allah, beliau bisa mengarang kitab-kitab, banyak kitab yang dikarang oleh beliau, dan salah satunya itu Ratibul Haddad. Memang kami dijasahkan oleh kami punya guru itu tentang Ratibul Haddad. Banyak keberkahan jika kita ada kegalauan, kesusahan, perbanyaklah baca Ratibul Haddad. Karena situ banyak permohonan-permohonan kita kepada Allah yang memang supaya apa-apa yang memang terjadi dalam kita itu dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan munajat pada Allah SWT. Itu Ratibul Haddad. Makanya kalau bisa itu memang ulama menganjurkan bacalah Ratibul Haddad setiap hari minimal sekali. Dianjurkan seperti itu selama kita memang bisa. Alhamdulillah
ya di sini selalu diamalkan juga gitu. Nah, kalau berkenaan dengan persepsi anak muda sekarang, terkadang memang saya cukup sedih juga. Peringatan Maulid terkadang kalah dengan namanya drama drakor, drama Korea, gitu ya Mas Solihin ya. Masya Allah, kalah tuh dengan mereka. Kadang-kadang kita lihat, ya Allah, dia lebih idola dengan artis-artis Koreanya dibandingkan idola yang memang merupakan idola dengan seseorang yang memang yang membuat kita itu dapat menjadi dari mulai kegelapan menjadi terangan, itu Rasulullah Muhammad ibn Abdullah gitu. Nah, terkadang seperti itu, tapi alhamdulillah belakang hari ini kalau saya lihat masih banyak antara generasi muda kita itu memang cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Maulid. Salah satunya gini, MAN 22 Jakarta. Ya, walaupun dengan kondisi dengan masih dalam posisi ya masih ada corona pandemi, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan Maulid sebagai apa? Sebagai mahabbah kita kepada Rasulullah. Karena kenapa? Nanti orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau memang kita cinta dengan Rasulullah, insya Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kalau memang kita cinta dengan ulama, akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama ulama-ulama kita. Tapi kalau kita cinta dengan beri maaf ya, dengan artis-artis, dengan artis yang drama Korea, ya dia akan cintakan, akan dikumpulkan dengan ya berukun. Alhamdulillah pada saat ini, hari ini MAN 2 Jakarta mahabbah terhadap Rasulullah sangat tinggi. Apa? Dengan melaksanakan, dengan memeriahkan, dengan menyiarkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan kita cinta dengan Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah. Minimal apa rasa cinta kita? Bukan hanya sekedar memperingati saja. Minimal kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Minimal kita harus perbanyak sholawat. Dengan perbanyak sholat, itu sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sebagai apa? Orang yang baca sholawat sekali, Rasulullah akan membalas dengan 10 kali. Perbanyak sholawat, itu sebagai bukti cinta kita. Alhamdulillah di MAN 22 Jakarta ini, siswa-siswanya, dewan guru, semua aktivitas MAN 22 Jakarta ini rasa mahabbah terhadap Rasulullah sangat tinggi, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Maulid ini. Baik, dan apa harapan Bapak terhadap generasi muda dari kegiatan Maulid ini? Harapan saya yang memang kita harap, kita jangan hanya sekedar merayakan saja. Jangan hanya sekedar seremoni aja, tapi kita lihat nanti ada Ustaz Noval akan memberikan suatu mau'izah hasanah. Banyak nanti nasihat-nasihat dari beliau, apa yang memang kita harus jalankan setelah kita melaksanakan peringatan Maulid ini. Banyak yang harus kita contoh. Rasulullah diutus oleh Allah, innama bu'istu liutami akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harapan dari kami adalah akhlak-akhlak yang memang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus ikuti. Kita jangan melihat orang lain, lihatlah diri kita. Akhlak kita bagaimana? Rasulullah memberikan akhlak kalau kita bicara kepada yang lebih tua gimana? Kita menghormati yang lebih tua bagaimana? Menghormati kepada orang tua bagaimana? Menghormati kepada guru bagaimana? Kita ikuti apa yang memang tercontohkan oleh Rasulullah. Kita kan udah belajar kitab Ta'lim wa Ta'lim yang setiap Kamis dibaca tuh kita ya. Nah, ikutilah itu. Karena apa? Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak kita udah bagus, insya Allah semua akan bagus. Ibadah kita akan bagus, kehidupan kita akan bagus. Karena apa? Kita sudah bisa mencontoh dari Rasulullah. Itu harapan saya dari generasi muda yang sekarang, terutama siswa-siswi Madrasah MAN 22 Jakarta untuk memperangi akhlak. Lebih baik kita menjadi orang benar daripada orang pintar. Karena belum tentu orang pintar menjadi orang benar. Tapi kalau orang benar udah pasti pintar. Itu harapan saya. Baik Pak Solihin, Pak Ahmad Riyadi, terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudi dari MAN 22 TV. Maaf ya Pak, maaf ya Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana pesan Ustaz Noval sebagai ceramah di MAN 22 Jakarta pada hari ini dalam kegiatan Maulid Nabi lewat via Zoom. Pertama, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini saya dipertemukan kembali dengan rekan-rekan guru dan juga Ustadz Dr. Andes Usman sebagai kepala sekolah
Dan saya bersyukur dengan ada kegiatan maulid ini melalui Zoom itu. Sebab memang dalam sekarang ini kita mau tidak mau mesti melakukan hal yang demikian karena tuntutan zaman teknologi yang sudah begitu canggih. Yang kedua, memang dari pembatasan masalah masuk sekolah masih dibatasi, dan dengan Zoom ini insya Allah semua akan merasakan faidah daripada kegiatan maulid ini, di mana siswa-siswi di rumah tentu akan menyaksikan acara peringatan maulid kali ini yang mereka bisa menyimak atau mengambil pelajaran daripada peringatan maulid ini. Begitu. Baik, selanjutnya apa harapan Ustadz dalam generasi muda ini terkait pemahamannya terhadap riwayat Nabi Muhammad SAW? Nah, ini pertanyaan sangat bagus saya pikir, sebab di akhir zaman ini di mana generasi muda sebagian kurang memahami atau menteladani daripada akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam arti saya berharap dengan peringatan ini paling tidak mengetahui bagaimana sifat sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Dan ini tidak pernah terjadi kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasul kita, di mana ini tercermin ketika beliau hendak wafat meninggalkan alam yang fana ini. Yang dipanggil bukan anak beliau, bukan istri beliau, tapi umat beliau dipanggil, umati, umati, umati. Begitu kecintaan baginda Rasul kepada umatnya. Nah, sekarang kita sebagai umatnya mampu tidak untuk menaruh rasa cinta kepada beliau? Udah sewajarnya sepatutnya kita sebagai umatnya untuk mencintai beliau, karena beliaulah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi pesan saya pada generasi muda, ayo kita tingkatkan lagi akhlakul karimah, contoh kepada baginda Rasulullah SAW yang mana Allah telah memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga engkau ya Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang mulia. Artinya kalau Allah saja sudah memuji Rasulullah, siapa lagi yang lebih hebat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebenarnya sudah ayo pelajari lagi tentang akhlak beliau, sehingga kita menjadi santun di keluarga, santun di masyarakat, dan bersantun kita dalam urusan segala hal. Itulah harapan kami, mungkin harapan guru-guru semua di sini, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Nah, lalu di sini ada Pak Usman selaku Kepala Madrasah Man 22 Jakarta. Pak, bagaimana kesan-kesan Bapak untuk generasi muda sekarang ini? Khususnya untuk siswa-siswi Man 22 Jakarta ya, diharapkan dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini mereka mampu melihat secara persis profil Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya bisa meneladani seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih ya Pak Usman. Terima kasih ya Ustadz Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke viewers, khususnya siswa Man 22 Jakarta, semoga dengan mendengar penjelasan dari beberapa narasumber tadi, kita dapat mengetahui bagaimana proses peringatan Maulid Nabi Man 22 Jakarta pada hari ini. Saya Kansana Faiham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.